Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami akan sampaikan tentang penerimaan kotak amal salat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp4.881, penerimaan dari kotak amal salat tarawih hari kemarin hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Masehi atau 6 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.229.000, pengeluaran sebesar Rp650.000. Saldo per malam ini Rp5.460.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya yang kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam salat tarawih adalah Ustaz Ahmad Ilahi Al-Simpan dari Islamic Center Azkia. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustaz Ahmad Ilahi Al-SMA berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita mengetahui bahwa perintah ibadah puasa itu Allah tujukan untuk orang-orang yang beriman. Di sebuah ayat yang masyhur yang sering kita dengar, Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa inputnya kita masuk sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian kita diproses selama 1 bulan penuh, kita langsung ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap nanti di tanggal 1 Syawal kita terlahir sebagai orang-orang yang bertakwa. Kenapa takwa ini penting bagi kita? Karena ketika Allah bicara tentang kenikmatan surga, selalu Allah akhiri bahwa surga itu akan diwarisi oleh orang-orang yang bertakwa. Mu'iddat lil muttaqin. Dan kita harus ingat, perintah puasa ini itu Allah tujukan secara spesial kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, kata beliau, idza qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, kalau Allah berfirman menggunakan lafaz khusus, lafaz spesial untuk orang-orang yang beriman, maka tugas kita, kata beliau, irfa sam'aka, perhatikan ayat tersebut, fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha'an. Karena ayat itu berisi tentang sebuah perintah agar kita melaksanakannya atau sebuah larangan agar kita menghindar jauh darinya. Dan Allah menyuruh kita untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, kata beliau, yang Allah suruh untuk berpuasa itu tidak hanya orang yang beriman terhadap keberadaan Allah, tapi juga orang yang beriman terhadap 6 perkara yang telah Allah tentukan. Makanya ketika Jibril datang kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang apa itu iman,
Kata Jibril, ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi kita mengatakan iman itu, kata Nabi kita, antu'mina billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada ketetapan dan takdir Allah. Kata para ulama, orang kalau beriman kepada Allah, outputnya adalah maka dia akan memiliki kemurnian ibadah, dia akan mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah. Orang kalau beriman kepada malaikat Allah, outputnya adalah kehidupannya akan merasa diawasi oleh malaikat. Orang kalau beriman kepada kitab-kitab Allah, maka hidupnya akan punya panduan, dia akan punya pedoman dalam hidupnya. Orang kalau beriman kepada Rasulullah, maka hidupnya akan berbasis sunnah. Role model hidupnya berbasis sunnah, dia akan menjadikan Rasul sebagai tauladan dalam kehidupannya. Orang beriman kepada hari akhir, dia akan punya goals, dia akan punya tujuan yang jelas bahwa dunia ini sementara, akhiratlah yang segala-galanya. Dan orang kalau beriman kepada takdir Allah, dia akan bersyukur di setiap keadaan, dan dia akan memperbanyak berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalau 6 sifat ini kita miliki, maka kitalah yang layak dan pantas untuk dipanggil berpuasa, diajak untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Yaitu orang-orang yang memurnikan ikhlas beribadah karena Allah, kehidupannya merasa diawasi oleh malaikat Allah, hidupnya punya pedoman kehidupan kitabullah, dia jadikan sunnah Nabi role model hidupnya, gaya hidupnya, dan kemudian dia jadikan akhirat sebagai goals, tujuan hidupnya, dan dia bersyukur di setiap keadaan, dan dia berbaik sangka kepada Allah. Maka ingat, kalau 6 sifat ini kita miliki, maka insya Allah Ramadan ini tidak hanya kita ramaikan di awal, tapi kita akan bisa bertahan sampai akhir. Karena kata para ulama kita, yang mulia di Ramadan itu bukan siapa yang memulai di awal, tapi yang mulia di Ramadan siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Karena yang memulai semuanya telah memulai. Lihat semua masjid, musola yang berada di negeri kita. Di awal-awal Ramadan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam-malam awal, semua masjid ramai. Jemaah membludak nyampe keluar. Kapan itu? Di malam-malam awal. Nah, tapi masuk malam pertengahan, malam akhir, tinggal 11 ya Pak ya, di luar tinggal 11 ya, satu imamnya, satu makmumnya gitu ya. Insyaallah. Ya, ini yang musibah yang terbesar. Ramadan dianggap hanya sebuah rutinitas tanpa makna. Padahal kekalahan terbesar kaum muslimin, kata Ali bin Abi Thalib di kitab Aswar min Hayati Sahabat, kekalahan terbesar kaum muslimin itu adalah ketika mereka beranggapan Ramadan bulan biasa-biasa saja, sehingga tidak ada hal yang istimewa yang mereka lakukan. Ramadan tidak Ramadan sama saja. Kalau itu terjadi, maka mereka akan berdiri di padang mahsyar nanti di saf-saf manusia yang menyesal terhadap ibadah yang telah mereka abaikan. Ya. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala di kitab Tabashir, apa beliau katakan? Kata beliau, kalaulah kita tahu mayat-mayat di kuburan itu dia minta kepada Allah agar bisa hidup di Ramadan. Mereka ingin maksimalkan ibadah di Ramadan. Jadi kita sekarang kumpul di sini, Pak. Ibu-ibu kita kumpul sekarang di sini di Masjid Al-Amin yang kita cintai ini. Sekarang kita kumpul, sadarkah kita ada miliaran ahli kubur sekarang itu minta balik ke dunia. Ya, permintaan mereka itu diabadi dengan Al-Qur'anul Karim. Allah cerita kepada kita. Kata Allah, tiap saat ahli kubur itu dia bilang sama Allah, qala rabbirji'un la'anni a'malu shalihan fima taraktu. Mereka bilang, ya Allah, balikin kami ke dunia ya Allah. Kami ingin beramal soleh. Fima taraktu, kami menyesal terhadap perkara-perkara ibadah yang pernah kami abaikan. Maka hari ini begitu banyak pekerjaan manusia, kesibukan manusia yang sedang disesali oleh ahli kubur. Nah, dan banyak manusia bertambah hanya dia tidak sadar kalau dia sedang menuju liang lahat kuburannya. Maka mari kita maksimalkan ibadah kita di Ramadan ini.
Ya, kata Imam An-Nawawi, Ramadan ini mampu untuk mendongkrak nilai pahala kita. Nilai pahala kita. Makanya kalau kita maksimal ibadahnya di Ramadan, maka usia pahala Ramadan itu bisa lebih panjang daripada umur kita. Usia pahalanya. Ya. Di Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Yang beribadah satu malam di malam itu lebih baik daripada 83 tahun. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Allah taruh Lailatul Qadar itu bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi kata Nabi kita, iltamisu Lailatul Qadri, carilah, burulah Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir min Ramadan, di antara 10 malam terakhir di Ramadan. Nah, jadi yang saya ingatkan, Ramadan itu mulia, bukan siapa yang memulai, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Karena amal itu dikatakan berkualitas, itu dilihat dari akhirnya. Apapun kisah awal kita, dilihat dari akhirnya, dilihat dari happy endingnya, Pak. Akhirnya seperti apa? Makanya dalam riwayat Muslim nanti kita mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dikatakan berkualitas dilihat dari finishnya, dilihat dari akhirnya. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin cerita kepada kita bagaimana Nabi itu meramadankan, bagaimana kemudian Nabi beribadah di Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan," kalau udah masuk 10 malam terakhir Ramadan, Nabi itu kata Aisyah, "Syadda mi'dharahu." Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Imam Ibnu Al-Arabi di kitab Lisanul Arab itu menjelaskan peribahasa kencangkan ikat pinggang. Jadi orang Arab itu kalau nunjukin semangat, Pak, itu mereka bilang kencangkan ikat pinggang. Orang Indonesia atau orang Indonesia? Sing-singkan dengan baju Indonesia, banyak dengan baju Indonesia. Kalau orang Arab, Pak, kencangkan ikat pinggangmu. Jadi Nabi itu makin bertambah hari, itu makin semangat ibadahnya. Ya. Kemudian wa ahya lailahu, Nabi hidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlahu, Nabi bangunkan semua anggota keluarganya. Di 10 bulan terakhir Nabi ajak istri-istrinya untuk beriktikaf di masjid. Ini riwayat yang sah. Jadi Ramadan itu bulan keluarga. Dan kita ini sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami, tugas kita yang paling berat untuk keluarga kita apa ya? Menyelamatkan keluarga kita dari siksaan api neraka. Tugas suami yang paling berat menjaga ketaatan di rumah tangga kita. Tugas suami yang paling berat mengantarkan istri dan anak-anaknya menuju surga. Itu tugas yang paling berat. Ya, jadi tugas berat suami itu, Pak, bukan ngasih makan anak dan istri, bukan itu tugas yang berat. Kalau hanya sekedar ngasih makan, istri kita tanpa nikah dengan kita pasti makan, Pak. Tapi tugas yang paling berat apa? Menyelamatkan keluarga kita dari siksaan api neraka. Ini tugas berat seorang suami. Makanya rumah tangga yang ideal itu bagi orang-orang yang beriman bukan sehidup semati, tapi rumah tangga yang ideal itulah sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Nah, makanya seorang ini harus memaksimalkan, ya, menjadikan Ramadan bulan keluarga. Jangan sampai kita biarkan kemaksiatan tegak di rumah tangga kita. Dalam sebuah hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita, salasatun, ada 3 kelompok la yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. 3 kelompok itu Allah tidak lihat kepada dia di hari kiamat. Imam Qurtubi mengatakan makna la yanzurullah la yadkhulul jannah. 3 kelompok ini disiksa di neraka dan mereka tidak masuk surga. Siapa yang 3 kelompok itu? Kata Nabi kita yang pertama adalah aqul walid, orang yang durhaka sama orang tua. Jadi anak-anak perhatikan, kalau durhaka sama orang tua, maka Allah akan tunjukkan kehinaannya di dunia, Allah siapkan azabnya di akhirat, double siksaannya. Yang kedua, nggak dilihat sama Allah di hari kiamat adalah al-mar'atu mutarajjilah, wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai wanita. Yang begini dilaknat sama Allah hidupnya. Yang ketiga kata Nabi kita adalah ad-dayyus. Apa itu dayyus? Al-Imam Ibnu Abdul Mandur rahimahullah ta'ala mengatakan dayyus adalah seorang kepala rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan tegak di rumah tangganya. Seorang kepala rumah tangga
yang membiarkan kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya. Malam mingguan, malam mingguan anak perempuannya dipacarin oleh laki-laki lain. Laki-laki itu datang ke rumahnya. Anak perempuannya dibawa ke hilir pemudik, diajak motor-motoran, dibiarkan sama ayahnya. Karena begini ada dayus. Kadang-kadang orang tua itu yang begitu ya Pak ya. Kalau anaknya dipacarin dia bersyukur, alhamdulillah anak-anaknya udah laku saat tadi. Nah, ini musibah. Tapi kalau anaknya nggak ada yang macarin, ini musibah. Ya Allah, anak-anaknya nggak laku-laku Ustaz. Hati-hati, ini dayus. Orang tua seperti ini disiksa oleh Allah. Ya, seorang kepala rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan tegak di rumah tangganya dan dia. Nah, kalau mau begini bulan keluarga, momentum terbaik bagi kita untuk menata ketaatan di keluarga kita. Jadikan rumah tangga itu madrasah keimanan. Ya, makanya para generasi salaf terdahulu mereka menjadikan rumah tangga itu adalah tempat ibadah yang kedua setelah masjid, tempat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ramadan bukan yang perlu dari kemudian. Maka mari kita maksimalkan ibadah kita di Ramadan ini. Kita tegakkan ketaatan, kita awali dari keluarga kita. Jangan sampai Pak di Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang diharamkan kebaikan oleh Allah di Ramadan. Jangan sampai kita diharamkan kebaikan di bulan kemudian ini. Ramadan itu siapapun yang masih hidup sampai detik ini semuanya telah bertemu dengan Ramadan. Tapi tidak semua yang menjumpai Ramadan meraih kemuliaan di dalamnya. Semuanya ketemu, tapi tidak semua yang ketemu itu meraih kemuliaan. Bahkan Ramadan itu hadir membedakan mana yang sedang dimuliakan dan mana yang sedang dihinakan. Perhatikan sabda Nabi yang mulia. Didapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita, "Wa man hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang diharamkan baginya kebaikan di Ramadan, maka Allah haramkan baginya kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang gagal jadi orang baik di Ramadan, maka dia akan susah jadi orang baik di bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada orang yang malas ke masjid di Ramadan, dia akan berat ke masjid di bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada orang yang malas sholat di Ramadan, maka dia tak bakal bisa rajin sholat di bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada orang yang nggak bisa khataman Quran di Ramadan, maka dia akan berat untuk menghatamkan Quran di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa Ramadan parameternya? Kenapa Ramadan ukurannya? Dijawab dalam sabda Nabi yang mulia yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Kata Nabi kita, kalau Ramadan itu datang kepada kalian, tuftahu fihi abwabul jannah. Kalau Ramadan itu datang, dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ketika Ramadan datang, ditutup pintu neraka. Wa suffidatis sayatin, setan-setan dibelenggu di Ramadan. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau ada sebuah bulan yang namanya Ramadan, ketika itu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, dan kalian masih nggak bisa jadi orang baik, kalian butuh bulan apa lagi untuk bisa jadi orang baik? Kalau ada sebuah bulan surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, dan kalian nggak bisa mentaati Allah, kalian butuh bulan apa lagi untuk bisa mentaati Allah? Maka ingat, Ramadan ini dia tampil membedakan mana yang sedang dimuliakan dan mana yang sedang dihinakan. Nah, mari kita maksimalkan ibadah kita di Ramadan. Ya, Ramadan ini menjanjikan kebaikan masa depan kita untuk akhirat kita. Karena kata Imam Qurtubi di kitabnya Tadhkirul Ahwali Ba'dal Mauti, kata beliau, dunia ini nggak punya masa depan. Kata beliau, dunia ini nggak punya masa depan. Ya. Lihat orang yang kaya, sekaya apapun dia, banyak duitnya, ujung-ujungnya meninggal dunia dia. Di mana masa depan dunia? Lihat orang yang jabatannya tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, ujung-ujungnya meninggal dunia dia. Di mana masa depannya? Nah, kata para ulama, Allah kemudian kita meraih masa depan dunia kita, sukses kita di dunia ini, maka wujudkan sukses di akhirat. Karena kan itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu doa kita. Maka kalau kita udah raih masa depan dunia, cari
Ya, kejar masa depan akhirat, karena itu masa depan orang beriman yang sesungguhnya. Nah, maka apa yang kita banggakan di dunia ini? Ramadan ini telah menatap gaya hidup kita. Jadi gaya hidup yang benar ini ditata, dilatih di Ramadan. Siang hari kita berlapar-lapar ya Pak, dengan harapan apa? Dengan harapan nanti masuk hari-hari bulan Ramadan kita terbiasa puasa sunnah. Ya, hindari untuk berkenyang-kenyang dalam berlebih-lebihan. Hindari kekenyangan yang berlebih-lebihan. Ada sebuah sabda Nabi riwayat At-Tirmidzi yang bikin sahabat ketakutan dengan hadis ini. Kata Nabi kita, "Inna akhtarahum sab'an fid dunya wa aswalahum ju'an yaumal qiyamah." Orang yang sering kekenyangan di dunia akan menjadi orang yang paling lama laparnya di akhirat. Jadi jangan terlalu kenyang di dunia ini. Boleh makan kenyang, tapi kalau kenyangnya berlebihan itu mamnu', dilarang oleh syariat. Lihat hedonomi budaya manusia hari ini. Kadang kita udah makan kenyang di rumah, jalan keluar masih wisata kuliner ceritanya. Masya Allah. Nah ini budaya manusia hari ini. Ya, maka jangan terlalu kenyang di dunia ya. Kalau terlalu kenyang di dunia itu paling lama laparnya di akhir. Ini hadis sahih. Ini hadis ini bagus banget nih kalau dibacakan saat kondangan. Lagi apa? Resepsi di gedung gitu ya, nah baca hadis itu ya, biar orang tidak perlu dikelihat. Karena dunia ini bukan surganya kita. Di malam hari kita menegakkan qiyamul lail sepanjang malam di Ramadan, tiap malam di Ramadan. Ini budaya yang sesungguhnya. Maka kata Nabi kita, jangan sampai kalian hidup siangnya seperti keledai, malamnya seperti bangkai. Apa ini? Kalau ini itu adalah simbol binatang yang bodoh. Orang-orang Arab mengatakan karena keledai urusannya hanya perut, ya, dan dia habiskan malamnya hanya untuk tidur. Malam itu adalah waktu untuk bermunajat. Tidurlah lebih cepat di malam hari, bangun di sepertiga malam. Ramadan ajarkan itu pada kita semua. Ya, makanya Allah benci. Allah itu benci kepada siapa? Ini hadis riwayat Bukhari. Allah benci kepada siapa? Allah benci alimun bid dunya wal jahil bil akhirah. Allah benci kepada orang yang alim dalam urusan dunia tapi bodoh masalah agama. Masalah dunia profesional nih, ahlinya dia expert di bidangnya dunia, tapi masalah akhirat dia jahil. Begitu Allah benci kepada manusia seperti itu, karena dia tidak mengenal tentang prioritas kehidupan. Mari Pak, kita jadikan Ramadan ini tempat kita berlelah-lelah dalam kebaikan, bercapek-capek dalam ketaatan. Ibnu Muflih ingatkan kita. Apa kata Ibnu Muflih? Allah Ta'ala kata beliau, la tujadur roha birroha. Kata beliau, tidak ada istirahat dengan istirahat. Nah, tidak ada istirahat dengan istirahat. Apa itu ini? Nggak ada istirahat di surga kalau kebanyakan istirahat di dunia. Jadi kalau ingin tidur nyenyak di surga, kurangi tidur nyenyak di dunia. Bercapek-capeklah di dunia dalam ketaatan. Karena Imam Ahmad di kitab Ustaz yang mengatakan, ad-dunya darut ta'ab. Dunia itu kalau kita berlelah-lelah dalam kebaikan. Makanya kata Ibnu Muflih, an-ni'matu bi khadrin niqamah. Kenikmatan surga itu sebanding dengan susahnya hidupmu di dunia. Kalau di dunia ini kita susah dalam ketaatan, bercapek-capek dalam ketaatan, buah manis dari itu sebenarnya adalah surga. Imam Ahmad di kitab Tabaqatul Hanabilah dan Maqasidul Arsyad ditanya oleh muridnya. Kata muridnya, ya Imam Masyar Roha, wahai guru kami, kita ini kapan istirahatnya? Kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad, kapan kita istirahat? Inda awali khadari yadru'atil jannah. Istirahatnya kita, kata beliau, kalau kaki kita udah napak di surga. Kalau Bapak coba berdiri sekarang, ini kaki masih nampak di bumi, berarti ini masih sesinya kita berlelah-lelah di dunia. Nah, maka bagaimana kaum muslimin kita buat pada ketaatan kita di Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Terakhir pesan saya adalah, ini makanya 12 ada apa ya? Apa ya Pak ya? Karena kan ini gara-gara udah jarang hadir ke alam ini ya. Gimana kaum muslimin, terakhir pesan saya adalah apa? Lakukan amalan-amalan yang istimewa. Dan telah amalan yang istimewa di Ramadan itu adalah berbanyak membaca Al-Quran.
Sebenarnya baca Quran, bahkan mengkhatamkannya. Mengkhatamkan Quran di Ramadan adalah sunnah para salafun saleh. Adalah ajaran-ajaran terbaik manusia terbaik di zaman dahulu. Tidak hanya membacanya tapi berlomba-lomba untuk mengkhatamkannya. Ibrahim An-Nukhai di kitab Syiar A'lam Nubala cerita kepada kita. Kata Ibrahim An-Nukhai, kata beliau, wa kana al-aswad. Ada ulama namanya Imam Al-Aswad, idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan itu masuk, yakhtimul Quran fi kulli lailatain. Dia khatamkan Quran per 2 malam. Per 2 malam dia khatam Quran. Wa kana Qatadah, Imam Al-Qatadah, beliau khataman Quran itu di 10 malam terakhir, yakhtimul Quran fi kulli lailatin. Dia khatamkan Quran per malam, dia khataman Quran. Wa kana Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, yakhtimul Quran fi Ramadan, dia khatamkan Quran di Ramadan sebanyak berapa? Sittina maratan khatmatan, sebanyak 60 kali. Nah, kami di Islamic Center itu pernah menganalisa orang kalau 24 jam sehari semalam khataman Quran 2 kali, logis nggak? Masuk akal nggak? Maka ternyata itu sangat masuk akal. Dia masih ada waktu ngobrol dengan anak-anak, dia masih ada waktu ngobrol dengan istrinya, tapi Quran itu ada di hati. Dia hafal dengan Quran, lisannya bahasa dengan ayat Quran, dia bacanya secara tartil, maka itu masuk akal banget. Jadi ulama itu begitu kuatnya keterikatan hati kita dengan Al-Quran. Makanya hati-hati kita kalau sehari 2 hari nggak baca Quran, biasa-biasa saja. Simak perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Utsman, "Lau tahurat qulubukum masari'at min kalam rabbikum." Kata Utsman, kalau bersih hatimu, engkau itu nggak akan pernah kenyang baca Quran. Kalau bersih hatimu. Jadi kalau ada orang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun nggak pernah nyentuh Quran, biasa-biasa saja dia, Utsman bilang nih, berarti ada yang kotor di hatinya. Maka Quran itu mencerminkan gimana keadaan hati kita. Ibnu Abdul Bar ditanya oleh ibunya, katanya, ya Imam, bagaimana cara kita mengetahui pandangan Allah kepada kita? Kita itu di hadapan Allah mulia atau hina? Gimana cara kita mengetahui pandangan Allah kepada kita? Kata Imam Ibnu Abdul Bar, kalau engkau ingin tahu pandangan Rabbmu kepadamu, maka lihatlah bagaimana posisi Al-Quran di hati. Lihat posisi Quran di hati. Kalau engkau beranggapan Quran itu penting dalam hidupmu, maka engkau orang penting di hadapan Allah. Tapi kalau kita Quran penting nggak penting, maka kita nggak penting di hadapan Allah. Nah, mari ini bulannya Quran, ya kita maksimalkan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mau kita lakukan dari dunia ini? Dunia ini tempat penghukuman, Pak. Dulu nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam lagi enak-enaknya di surga, dan kemudian dikeluarkan dari surga, disiapkan oleh Allah tempat penghukuman, dan tempat penghukuman itu bernama dunia. Maka dari kita mengatakan ad-dunya sijnun lil muslim. Dunia ini penjara, tempat kalian dihukum itu dunia. Jadi dunia bukan surga kita, dunia ini. Maka kalau kita masih hidup di dunia, mari kita bercapek-capek dalam ketaatan, karena istirahat kita yang sesungguhnya dari surga. Ya, itu saja. Terima semuanya. Kalau kebablasan waktunya ya, nggak adanya obrolan santai gitu ya. Karena di Ramadan itu yang paling utama itu bukan kajian. Di Ramadan itu yang paling utama adalah kita menegakkan qiyamul lail, kita membaca Al-Quran, itu paling utama. Adapun dakwah yang seperti ini hanya sebuah selingan, ya ini sebuah kebaikan untuk mengingatkan kita dalam kebaikan-kebaikan yang insya Allah memberikan Allah ridho kepada kita. Ya, kenali yang prioritas, amal-amal yang terjadi di bulan Ramadan, tuntaskan, ya berkomitmen kepada Allah agar kita tidak hanya hadir malam hari ini, tuntaskan sampai Ramadan itu berakhir, bawa ketaatan itu sampai ajal mendatangi kita. Dan dakwah ini fungsinya untuk mengingatkan kita dalam kebaikan-kebaikan yang memberikan Allah ridho kepada kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'allahu wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amal shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.